Hari Selasa ya Bang, hari Selasa, bahkan tadi sebelum aku ketemu sama teman-teman media, aku itu masih makan bareng sama kuasa hukum dari PT Ayam Geprek Beni Sujono. Ngapain sih Jor makan bareng? Itu yang dibilang aku pengen membantah juga. Mohon maaf teman-teman, tapi ini aku ingin meluruskan apa berita yang beredar. Jadi ini sudah aku tandai, malah ini ada dari, maaf ya teman-teman, dari suara.com nih, ada nggak? Jadi ini aku baca di suara.com ya, bukan berarti dari suara.com. Sebelum MA keluarkan putusan, 3 kali Jordi Onsu tolak ajakan damai. Saya langsung telepon pengacara, saya bilang, Pak, gimana saya nolak damai? Bukannya kita kemarin habis ketemuan ngobrol, kita lagi apa perlu share foto-foto makan kita dengan nggak perlu lah kan? Nggak perlu deh, nggak itu perlu. menunjukkan bahwa ada perundingan. Jadi bingung kita lihat. Iya, jadi terus tiba-tiba ada kondisi seperti itu. Bingung kan, beritanya naik ke permukaan, terus ngapain kita ketemuan selama ini gitu? Kenapa ketemuannya kemarin cepat vakum? Kan teman-teman juga tahu ya, kita harus mematuhi peraturan untuk diam di rumah aja, terus untuk tidak juga melakukan aktivitas yang dirasa bukan sangat mendesak. Jadi kita tetap berkomunikasi sama pengacara dari PT Ayam Geprek Beni Sujono gitu ya, berkomunikasi sama mereka mengenai oke Pak, kita istirahat dulu sebentar. Ini rasanya kesehatan Indonesia, bukan cuma kita. Ini perlu diperhatikan untuk mengikuti peraturan pemerintah. Aku telepon juga tadi sama dia dan ngomong langsung, Pak, ini maksudnya apa ya? Kok katanya ada statement Bapak bilang aku 3 kali menolak. Enggak, saya mau ngomong gitu, kata dia gitu. Benar, ini ada tulisannya katanya Pak Edi, ujar Pak Edi, biasanya gitu kan ya, ujar Pak Edi. Saya bilang, kan saya nggak menolak Pak, tapi di mana proses mediasi, negosiasi itu waktunya nggak kayak beli pasar. Ada waktunya kita cari kepala dingin, kita ngobrol gitu. Dan pada saat negosiasi itu sebenarnya kenapa kita butuh waktu? Kalau dari saya waktu itu sudah bilang sama dari pihak PT AGBS itu ya, saya bilang gini, jadi seperti yang diutarakan sama Bang Minola, kami sama-sama memiliki sertifikat, di mana Ruben Samuel Onsu memiliki berbagai macam logo, berbagai macam kelas, dan itu semua sudah keluar sertifikat resminya dari DJKI. Kamu juga punya satu kelas, Ayam Geprek Bensu itu punya sertifikat 1 di kelas 43 untuk merek Ayam Geprek Bensu. Pun kami juga punya sertifikat Ayam Geprek Bensu di kelas 35. Jangan tanya saya juga bingung. Kok ada sertifikatnya juga. Nah ini diberikan ke kita loh atas nama Ruben Samuel Onsu. Jadi gini deh, saya sama Stefani sama Yansen Kurniawan waktu itu belum ada. Jadi baru kita bertiga aja. Nanti habis ini saya kasih buktinya juga. Kita ini kan pernah bersahabat, kita pernah liburan bareng, hubungannya sangat baik. Kenapa nggak sekarang ini di tengah pandemi kita sama-sama fokus lah, sama-sama survive gimana caranya bisnis untuk tetap bertahan, untuk tidak mengeluarkan karyawan terlalu banyak juga, karena kan banyak karyawan yang kasihan ya. Makanya kemarin itu juga Geprek Bensu tidak mengeluarkan karyawan terlalu banyak. Terus setelah itu kenapa nggak sekarang ini kita sama-sama punya sertifikat, lalu kita sama-sama mempromosikan merek kita masing-masing. Contohnya kamu bilang Ayam Geprek Bensu adalah Beni Sujono, saya Geprek Bensu adalah Ruben Onsu. Saya pasang fotonya Ruben Onsu di toko saya, jadi orang tahu yang mana yang punya Ruben Onsu. Orang ada mukanya Ruben suka nunjuk gini, lihat nggak? Kalau di depan toko kan suka nunjuk gini. Ya begitu juga kamu, sesimpel kalian pasang aja mukanya Bapak Beni Sujono di depan toko. Toh orang akhirnya punya pembeda kan, yang mana Ruben Onsu, yang mana yang Beni Sujono. Itu kenapa ada opini di publik, ada yang palsu dan ada yang KW. Kita nggak pernah bilang kalau itu adalah barang palsu. Kita cuma bilang ini yang punya Ruben Onsu. Sesuai perkataan saya loh, saya tidak bilang itu palsu atau asli, tapi saya menebalkan bahwa Geprek Bensu adalah kepunyaan dari Ruben Onsu. Sampai situ. Saya tegur juga, Pak, ini gimana ya? Soalnya kan kita sekarang sudah negosiasi, sudah berjalan lancar. Bahkan bukan saya sendiri, sama Bang Minola, sama Randy selalu ikut gitu, kita makan, ngobrol. Terus tiba-tiba muncul ada banyak banget berita, yang dimana dari berita itu ada banyak spekulasi yang muncul di netizen. Nah ini kan sama kayak
orang lagi mau baikan terus dikomporin. Kasihan atuh, jangan dikomporin lagi, etiketnya sudah baik. Boleh ditanya, pernah nggak kita menolak untuk ajakan ketemu? Kita diajak ketemu, pernah nggak menolak? Nggak pernah. Bahkan saya selalu hadir. Aku bilang sama Bang Inola, Bang, aku menghargai sekali mereka mengundang kita untuk makan. Kalau aku nggak bisa, mending kita tunda. Karena supaya mereka melihat aku tuh ada etikat baik. Bahkan Koruben kemarin sudah ketemu juga. Jadi aku kayak teman-teman, jangan dikomporin ya. Kasihan soalnya orangnya udah pada mau baikan nih. Terus juga kita sebenarnya nggak mau mengungkapkan cerita fakta A, fakta B, fakta C. Buat apa? Kan kalau posnya pada untung juga nggak dibagi ke kalian. Tetap aja beli-beli juga 15.000, ya kan? Jadi ya udahlah. Aku masuk ke histori sekarang. Jadi cerita awalnya ada juga dari media. Nah, jadi ini kayaknya bukan cerita ya, tapi membahas, meluruskan dari teman-teman media. Jangan ditulis yang aneh-aneh loh, ya. Ntar Jordi versus, ya enggak, jangan. Ini meluruskan, beretikat baik. Ini ada tulisan dari, mohon maaf lagi, dari Kumparan. Jordi teman saya, kemudian dia melamar jadi manajer operasional. Terus bulan Mei, jangan ketawa mbak yang tahu faktanya, Ruben bergabung jadi duta promosi. 4 bulan kemudian Ruben mundur dan tiba-tiba klaim kalau IM Geprek Bengsu punya dia, ujar Yangsen. Aku bilang juga, Pak, sama pengacaranya IM Geprek Beni Sujono, Pak, Yangsen bener ngomong gini. Coba sambungin video call, saya pengen nanya, San, kan lo tahu ceritanya gimana? Kalau lo ngomongnya manajer operasional, kalian juga nanya, emang kamu apa, Jor? Jadi gini ceritanya. Pada saat awal memang ada perjanjian kerjasama antara Yangsen, Evan Jordi Onsu, dan Stefani Livinus. Setuju kan? Iya, aku bacain dulu ya. Aku bacain dulu kali ya. Sambil tunjukin saya. Iya boleh, sama Randy. Selanjutnya disebut para pihak. Para pihak bertindak sebagaimana tersebut menerangkan terlebih dahulu bahwa para pihak secara bersama-sama adalah pemilik, pengurus, dan pengelola dari restoran atau rumah makan dengan merek dagang atau brand yang diberi nama IM Geprek Bengsu. Untuk selanjutnya, bahwa para pihak telah saling mengikat diri dan bekerja sama dengan mendirikan suatu perseroan terbatas yang diberi nama PT Makan Sampai Kenyang. Ini adalah perusahaan yang mau kita dirikan bersama. Aku, Yangsen, dan Fanny juga. Yang difungsikan untuk mengelola merek dagang dan restoran atau rumah makan secara khusus. Bahwa atas kerjasama tersebut, para pihak telah bersepakat membuat dan menandatangani perjanjian kerjasama ini dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut. Jadi, yang perlu digarisbawahi adalah bahwa para pihak adalah pemilik, pengurus, pengelola dari restoran atau rumah makan dengan merek dagang atau brand yang diberi nama IM Geprek Bengsu. Jadi Nama-namanya ini ada tanda tangannya juga. Jadi ini ada Yangsen pihak pertama, pihak keduanya Evan Jordi Onsu, pihak ketiganya juga Stefani Livinus. Nah, ini sekali lagi aku ingetin teman-teman, ini bukan melawan ya, tapi aku hanya meluruskan berita yang tidak benar. Jadi tidak benar Jordi melamar orang pengen kayaknya biar cepat. jadi ini hanya meluruskan aja. Lanjut kemudian setelah itu ini adalah PT yang kami bikin, ada tanggalnya ya. Tanggal 24 Juli 2017 di mana dikatakan dari media yang beredar lagi, ya ketawa. Jadi kan cuma supaya nggak fitnah gitu, ditunjukin siapa yang ngomong. Ya biar medianya dianggap media yang pinter sama orang pembaca. Wah, ini dari, mohon maaf, dari Kumparan Nadia. Ini ada, jangan ketawa terus nanti gue ketawa loh. Enggak ketawa. Saya marah-marah kok. Jangan. Saya marah-marah. Takut dibilang Jordi versus nih, enggak. Jadi ini ada tulisannya PT Sejarah Geprek Bengsu. IM Geprek Bengsu didirikan Yangsen. Jordi bergabung menjadi manajer operasional. Terus di sini disebutkan bahwa Jordi tawarkan Ruben menjadi duta promosi. Terus Ruben minta satu karyawannya dipekerjakan di dapur dan pemilik setuju. Nah,
yang menjadi pertanyaan adalah di mana ada yang mengatakan bahwa PT AM Geprek Beni Sujono itu ada sebelum didirikannya AM Geprek Bensu gitu. Nah, aku sendiri bingung gitu, bagaimana ceritanya ada merek AM Geprek Bensu yang dimaksud Beni Sujono, sementara penetapan perubahan namanya terjadi di tahun 2018. Berarti dia punya merek Bensu dulu dengan maksud Beni Sujono, lalu merubah nama orang tua Jansen, bapaknya, dari Benito menjadi Beni Sujono. Lalu mereka katakan didirikannya PT AM Geprek Beni Sujono sebelum adanya merek merek dagang AM Geprek Bensu. Lah terus ini buat apa dibikin PT bertiga? Ada PT Makan Sampai Kenyang. PT Makan Sampai Kenyang siapa yang kasih sih? Ada capture-annya, Ren. Ini nih. Ada capture-annya juga. Jadi ini Jadi tolong ya teman-teman media diluruskan banget. Jadi biar berita yang kemarin tuh orang sadar keliru. Jadi ini adalah grup saya, ada Fanny, ada Jansen juga. Terus ini adalah chat dari Jansen Fanny saat itu saya namai Jansen Fanny. PT Makan Sampai Kenyang, kata Fanny, serius aja nama PT gitu. Terus saya berdoa MSK Group biar banyak brandnya. Udah sampai situ. Tuh, ini dia ceritanya. Jadi nama itu juga tercetus dari Jansen. Jadi saya rasa mungkin Jansen masih ingat ada nama yang tercetus dari pikirannya dia tentang PT Makan Sampai Kenyang. Gitu ya teman-teman ya.